intelijen dibagi menjadi dua, yaitu intelijen artinya cerdas, artifisial artinya buatan. Dari tabel di atas menjelaskan bahwa mesin yang mampu berpikir, menimbang tindakan yang akan diambil, dan mampu mengambil keputusan seperti yang dilakukan manusia. Berikut pendapat menurut para ahli. Yang pertama, menurut Alan Turing, ahli matematika. Jika komputer tidak dapat dibedakan dengan manusia saat berbincang melalui terminal komputer, maka bisa dikatakan komputer itu cerdas, mempunyai kecerdasan. Yang kedua, menurut John McCarthy dari Stanford, cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan komputer untuk dapat memiliki kemampuan berperilaku seperti manusia, dan kecerdasan sebagai kemampuan untuk mencapai sukses dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang ketiga, menurut Wright and Knight, kecerdasan buatan merupakan sebuah sandi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal pada saat dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Tujuan dari kecerdasan buatan. Menurut Winston dan Prendergast pada tahun 1984, tujuan kecerdasan buatan yaitu membuat mesin menjadi pintar, memahami apa itu kecerdasan, dan membuat mesin menjadi lebih bermanfaat. Cerdas adalah memiliki pengetahuan, pengalaman, dan penalaran untuk keputusan dan mengambil tindakan. Sehingga agar mesin bisa bermanfaat atau bertindak seperti manusia, maka harus diberi bekal pengetahuan dan diberi kemampuan untuk dapat memahami dan menalar. Sejarah Artificial Intelligence. Pada tahun 1842, ada Augusta yang menemukan bahasa pemrograman. Kemudian pada tahun 1950, Alan Turing menemukan metode tes perilaku cerdas. Pada tahun 1956, John McCarthy mengkonferensi pertama bidang Artificial Intelligence. Kemudian pada tahun 1975, Paul Werbos menemukan neural network untuk perambatan balik. Pada tahun 1986, Rumelhart dan Hinton memperkenalkan backpropagation as learning procedure. Pada tahun 1989, Jan LeCun et al. Menerapkan backprop ke multilayer NN. Pada tahun 2006, Hinton dan Universitas Toronto memperkenalkan deep learning. Pada tahun 2009, Andrew Ng memperkenalkan GPU server. Kemudian pada tahun 2011, Apple, Google, dan Microsoft memperkenalkan produk berbasis deep learning. Pada tahun 2014, Amazon's Echo memperkenalkan deep learning untuk speech recognition. Pada tahun 2016, Facebook, Insta, dan Amazon menerapkan generative adversarial network. Subdisiplin ilmu dalam AI. Yang pertama, sistem pakar. Di sini, komputer digunakan sebagai sarana untuk menyimpan pengetahuan para pakar. Dengan demikian, komputer akan memiliki keahlian untuk menyelesaikan permasalahan dengan meniru keahlian yang dimiliki oleh pakar. Dan yang kedua, natural language processing. Dengan pengolahan bahasa alami ini, diharapkan user dapat berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Yang ketiga, speech recognition. Melalui pengenalan ucapan, diharapkan manusia dapat berkomunikasi dengan komputer menggunakan suara. Yang keempat, robotika dan sistem sensor. Suatu program yang diaplikasikan pada sebuah mesin robot untuk membantu serta menggantikan kinerja manusia agar lebih cepat, karena mesin tidak kenal lelah. Dan yang kelima, computer vision. Mencoba untuk dapat menginterpretasikan gambar atau objek-objek tampak melalui komputer. Yang keenam, intelijen komputer. Komputer dapat digunakan sebagai tutor yang dapat melatih dan mengajar. Yang ketujuh, game playing. Seiring dengan perkembangan teknologi, muncul beberapa teknologi yang juga bertujuan untuk membuat agar komputer menjadi cerdas
sehingga dapat menirukan kinerja manusia sehari-hari. Teknologi ini juga mampu mengakomodasi adanya ketidakpastian dan ketidaktepatan data input. Yang berikut contoh penggunaan AI. Yang pertama, teknik searching, yaitu pengguna komputer yang dilengkapi dengan GPS. Yang kedua, teknik reasoning, yaitu penalaran suatu masalah dan juga double middleware. Yang ketiga, teknik planning, yaitu perencanaan terhadap suatu masalah dan juga optimum AIV. Yang keempat, teknik learning, yaitu proses belajar mesin menjadi cerdas layaknya manusia, dan juga mobil otomatis S2 SMT. Sistem pakar berasal dari istilah Knowledge Based Expert System. Yang kedua, menggunakan human knowledge yang dimasukkan ke dalam komputer untuk memecahkan masalah yang umumnya memerlukan keahlian seorang pakar. Yang ketiga, domain yang sempit. Yang keempat, sebuah program komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan menyelesaikan masalah seperti layaknya seorang pakar atau human expert. Yang kelima, sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli atau pakar. Yang keenam, sehingga orang awam pun dapat menyelesaikan masalah yang cukup rumit yang sebenarnya hanya dapat diselesaikan para ahli atau pakar. Yang berikut, pada dasarnya kepakaran ditransfer dari seorang pakar ke komputer. Pengetahuan yang ada disimpan dalam komputer dan pengguna dapat berkonsultasi pada komputer itu untuk suatu nasihat. Lalu komputer dapat mengambil inferensi atau menyimpulkan, mendedukasi, dan lain-lain. Seperti layaknya seorang pakar, kemudian menjelaskannya ke pengguna tersebut bila perlu dengan alasan-alasannya. Yang berikut pendapat menurut para ahli. Yang pertama, menurut Turban pada tahun 2001, sistem yang menggunakan pengetahuan manusia di mana pengetahuan tersebut dimasukkan ke dalam sebuah komputer dan kemudian digunakan untuk menyelesaikan masalah yang membutuhkan kepakaran atau keahlian manusia. Yang kedua, menurut Jackson pada tahun 1999, program komputer yang mempresentasikan dan melakukan penalaran dengan pengetahuan beberapa pakar untuk memecahkan masalah atau memberikan saran. Yang ketiga, menurut Luger dan Sudfield pada tahun 1993, program yang berbasiskan pengetahuan yang menyediakan kualitas pakar kepada masalah-masalah dalam bidang atau domain yang spesifik. Sejarah dan contoh penggunaan sistem pakar. Yang pertama, sistem pakar mulai dikembangkan pertengahan tahun 1960. Yang kedua, sistem pakar pertama kali adalah GPPS atau General Purpose Problem Solver yang dikembangkan oleh Newell dan Simon. Berikut contoh penggunaan sistem pakar. Yang pertama, aplikasi mesin, aplikasi Dendral, aplikasi Shopee, aplikasi Delta, aplikasi Prefecto, aplikasi Folio. Berikut kemampuan sistem pakar. Yang pertama, menghimpun data dalam jumlah yang besar. Yang kedua, menyimpan data tersebut dalam jangka waktu yang lama dalam bentuk tertentu. Yang ketiga, mengerjakan perhitungan secara cepat dan tepat serta mencari kembali data yang tersimpan dengan kecepatan tinggi. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Yang kelima, membuat seorang awan bekerja layaknya seorang pakar. Yang keenam, meningkatkan kualitas dengan memberi nasihat yang konsisten dan mengurangi kesalahan. Yang ketujuh, mampu menangkap pengetahuan dan kepakaran seseorang. Yang kedelapan,
dapat beroperasi di lingkungan yang berbahaya. Yang kesembilan, memudahkan akses pengetahuan seorang pakar. 10. Andal. 11. Meningkatkan kapabilitas sistem komputer. 12. Mampu bekerja dengan informasi yang tidak lengkap atau tidak pasti selama konsultasi dengan pakar, tapi akan memberikan jawabannya. 13. Bisa digunakan sebagai media pelengkap dalam pelatihan. 14. Meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah karena mengambil dari sumber pengetahuan banyak pakar. Keuntungan sistem pakar. Yang pertama, menjadikan pengetahuan lebih mudah didapat. Yang kedua, meningkatkan output dan produktivitas. Yang ketiga, menyimpan kemampuan dan keahlian para pakar. Yang keempat, meningkatkan penyelesaian masalah. Yang kelima, meningkatkan reliabilitas. Yang keenam, memberikan respon atau jawaban yang cepat. Yang ketujuh, merupakan panduan yang intelijen atau cerdas. Yang kedelapan, dapat bekerja dengan informasi yang kurang lengkap dan mengandung ketidakpastian. Yang kesembilan, dapat digunakan untuk mengakses basis data dengan cara cerdas. Yang berikut kelemahan sistem pakar. Yang pertama, pengetahuan tidak bisa selalu didapat dengan mudah karena pendekatan yang dibuat oleh satu pakar dengan pakar lainnya berbeda. Yang kedua, untuk membuat suatu sistem yang berkualitas sangat sulit dan memerlukan biaya yang tinggi. Yang ketiga, sistem pakar tidak 100% benar, perlu diuji ulang sebelum digunakan. Dalam hal ini, peranan manusia merupakan faktor dominan. Ciri-ciri sistem pakar. Yang pertama, terbatas pada domain keahlian tertentu. Yang kedua, dapat memberikan penalaran untuk data-data yang tidak lengkap atau tidak pasti. Yang ketiga, dapat menjelaskan alasan-alasan dengan cara yang dapat dipahami. Yang keempat, bekerja berdasarkan pada kaidah atau rule tertentu. Yang kelima, mudah dimodifikasi. Yang keenam, basis pengetahuan dan mekanisme inferensi terpisah. Yang ketujuh, output bersifat undur. Yang kedelapan, sistem dapat mengaktifkan kaidah secara arah yang sesuai. Struktur sistem pakar. Sistem pakar terdapat dua bagian utama, yaitu development environment dan consultation environment. Komponen-komponen yang terdapat pada struktur sistem pakar. Yang pertama, akuisisi pengetahuan. Subsistem ini digunakan untuk memasukkan pengetahuan dari seorang pakar dengan cara merekayasa pengetahuan agar bisa diproses oleh komputer dan meletakkannya ke dalam basis pengetahuan dengan format tertentu dalam bentuk representasi pengetahuan. Sumber-sumber pengetahuan bisa diperoleh dari pakar, buku, dokumen multimedia, basis data, laporan riset khusus, dan informasi yang terdapat dalamnya. Berikutnya yaitu basis pengetahuan. Basis pengetahuan mengandung pengetahuan yang diperlukan untuk memahami, memformulasikan, dan menyelesaikan masalah. Basis pengetahuan terdiri dari dua elemen dasar, yaitu yang pertama fakta, misalnya situasi, kondisi, atau permasalahan yang ada. Yang kedua yaitu rule atau aturan, untuk mengarahkan penggunaan pengetahuan dan memecahkan masalah. Berikutnya yaitu mesin inferensi, sebuah program yang berfungsi untuk memandu proses penalaran terhadap suatu kondisi berdasarkan pada basis pengetahuan yang ada, memanipulasi dan mengarahkan kaidah, model, dan fakta yang disimpan dalam basis pengetahuan untuk mencapai solusi atau kesimpulan. Dalam prosesnya, mesin inferensi menggunakan strategi pengendalian yaitu strategi yang sebagai panduan arah dan melakukan proses penalaran. Berikutnya yaitu DFG atau DFG, untuk merekam hasil sementara yang akan dijadikan sebagai Berikut antarmuka pemakai. Yang pertama, sebagai media komunikasi antar pengguna dan sistem pakar. Yang kedua, komunikasi disajikan dalam bahasa alami atau
atau naturality dan dilengkapi dengan grafik, menu, dan formulir elektronik. Yang kedua, pada bagian ini akan terjadi dialog antar sistem dan pengguna. Yang berikutnya, subsistem penjelasan, memberikan penjelasan kepada pengguna, kesimpulan dapat diambil. Yang berikutnya lagi, sistem perbaikan, pengetahuan kemampuan, memperbaiki pengetahuan dari seseorang pakar. Diperlukan untuk menganalisis pengetahuan, belajar dari kesalahan masa lalu, kemudian memperbaiki pengetahuan sehingga dapat dipakai di masa mendatang. Kemampuan evaluasi diri seperti itu diperlukan oleh program agar dapat menganalisis untuk mengambil kesimpulan. Yang berikut, dengan cara ini basis pengetahuan yang lebih baik dan penalaran yang lebih efektif akan dihasilkan. Pada slide yang berikut, pengguna atau user. Pada umumnya, pengguna sistem pakar bukanlah seorang pakar atau non-expert yang membutuhkan solusi, saran, atau pelatihan dari berbagai permasalahan yang ada. Berikut teknik representasi pengetahuan, yang dimana role dibagi menjadi dua, yaitu if dan then, yang dimana if itu terdiri atas kata dan then itu adalah hipotesis atau kesimpulan. Secara umum, role mempunyai evidence lebih dari satu yang dihubungkan oleh kata and atau or atau kombinasi keduanya. Yang berikut, bentuk sistem pakar. Dalam bentuk sistem pakar ini terdiri 4 bentuk, yaitu yang pertama berdiri sendiri, yang dimana software yang berdiri sendiri dan tidak bergabung dengan software lain. Yang kedua, database, yang dimana program yang memanggil algoritma software lain. Yang ketiga, menghubungkan ke software. Sistem pakar yang menghubungkan ke suatu paket program tertentu, misalnya DBMS. Yang keempat, sistem pengabdi. Sistem pakar merupakan bagian dari komputer khusus yang dihubungkan pada suatu fungsi tertentu. Pengetahuan atau knowledge. Yang pertama, pengetahuan. Sesuatu yang terwujud dalam jiwa dan pikiran seseorang karena adanya reaksi, sentuhan, dan hubungan dengan lingkungan dan alam sekitarnya. Fakta atau keadaan yang timbul karena suatu pengalaman. Berikutnya yaitu representasi pengetahuan. Cara untuk menyajikan pengetahuan yang diperoleh ke dalam suatu skema atau diagram yang dapat diketahui relasi antara suatu pengetahuan yang lain yang dapat dipakai untuk menguji kebenaran penalaran. Berikutnya yaitu hierarki pengetahuan yang terdiri dari meta-knowledge yang merupakan pengetahuan dan keahlian, knowledge, informasi, data, dan noise yaitu data yang masih kabur. Jaringan semantik. Jaringan semantik merupakan teknik representasi pengetahuan yang digunakan untuk menggambarkan data dan informasi yang menunjukkan hubungan antar objek. Objek bisa berupa benda fisik dan konsep pikiran atau tindakan. Jaringan semantik berupa grafik yang terdiri dari node yang merepresentasikan objek dan busur atau arch yang merepresentasikan relasi antara objek tersebut. Hubungan merupakan dasar yang penting dalam jaringan semantik karena menyediakan struktur dasar untuk pengorganisasian pengetahuan. Yang berikut frame atau bingkai. Frame ditemukan oleh Marvin Minsky pada tahun 1970. Frame digunakan struktur data yang digunakan untuk merepresentasikan pengetahuan yang didasarkan pada karakteristik yang sudah dikenal yang merupakan pengalaman. Frame merupakan kumpulan pengetahuan tentang suatu objek tertentu, peristiwa, lokasi, situasi, dan lainnya. Frame terdiri dari dua elemen, yaitu slot merupakan kumpulan atribut atau properti yang menjelaskan objek yang direpresentasikan oleh frame, berupa 1. Informasi identifikasi frame, 2. Hubungan frame dengan frame yang lainnya, 3. Penggambaran persyaratan yang dibutuhkan frame,
4. Informasi prosedural yang menggunakan struktur yang digambarkan. 5. Informasi default frame. 6. Informasi baru. Dan yang kedua itu sub-slot, menjelaskan pengetahuan atau prosedur dari atribut pada slot yang berbentuk 1. Value, yaitu nilai dari suatu atribut. 2. Default, nilai yang digunakan jika slot kosong. 3. Range, jika informasi yang muncul pada slot. 4. If date, informasi tindakan yang akan dikerjakan jika nilai slot diisi. 5. If needed, sub slot ini digunakan pada kasus di mana tidak ada value pada slot. 6. Order, slot dapat berisi frame, rule, jaringan semantik, atau tipe lain dari informasi. Yang berikut, script atau naskah. Konsep script dikembangkan oleh Sek dan Abelson dari Universitas Yale. Script merupakan skema representasi pengetahuan yang menggambarkan urutan-urutan kejadian atas sequence of events. Script menyerupai frame dengan penambahan informasi termaksud tentang harapan, rentetan, kejadian, dan tujuan, serta perencanaan yang melibatkan para aktornya. Script menggambarkan urutan peristiwa, sedangkan frame menggambarkan objek. Script memiliki beberapa elemen, yaitu kondisi masukan, menggambarkan situasi sebelum terjadi. Prop, mengacu pada objek yang digunakan dalam peristiwa yang terjadi. Role, mengacu pada orang-orang yang terlibat dalam skrip. Track, mengacu pada variabel yang mungkin terjadi dalam skrip tertentu. Scan, menggambarkan urutan peristiwa aktual yang terjadi. Logika dan himpunan. Logika dikembangkan oleh filosof Yunani Aristoteles pada abad keempat sebelum Masehi. Yang kedua, logika didasarkan pada silogisme. Yang ketiga, silogisme memiliki premis dan satu konklusi yang disimpulkan dari premis. Yang keempat, dalam silogisme, premis merupakan fakta dari kesimpulan yang harus diikuti. Yang kelima, contoh. Premis 1, semua laki-laki adalah manusia. Premis 2, manusia adalah makhluk hidup. Kesimpulan, semua laki-laki adalah makhluk hidup. Yang berikut, aturan produksi. Aturan produksi ditulis dalam bentuk jika, maka, atau if then. Yang berikut, aturan produksi adalah salah satu representasi pengetahuan yang menghubungkan premis dengan konklusi yang melibatkannya. Yang berikut, struktur aturan produksi. If, premis, dan konklusi. Yang berikut, konsep sistem produksi. Diperkenalkan oleh Post pada tahun 1943.